Dalam perhitungan primbon Jawa kuno, weton pahing menempati posisi yang sangat istimewa. Ia bukan weton yang lahir untuk berjalan pelan, melainkan weton yang diciptakan untuk menggerakkan nasib. Sejak pertama kali menghirup udara dunia, orang weton pahing telah dibekali energi panas kehidupan, energi yang membuatnya sulit diam dan selalu terdorong untuk melangkah lebih jauh dari orang lain. Leluhur Jawa percaya, weton pahing berada di bawah pengaruh unsur api dan angin, dua unsur yang melambangkan pergerakan, perubahan, dan pembuka jalan rezeki. Api memberi keberanian, sedangkan angin membawa peluang. Ketika keduanya bersatu, lahirlah pribadi yang setiap langkahnya seolah mengundang kesempatan baru. Tidak mengherankan jika sejak kecil, orang weton pahing sering mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Kadang mereka berada di kondisi serba kekurangan, namun tiba-tiba ada saja jalan keluar. Di saat orang lain terjebak dalam kesulitan, pahing justru menemukan celah rezeki yang tersembunyi. Primbon menyebut fenomena ini sebagai lahir dengan kunci pintu kemakmuran. Aura pahing bukan aura tenang, melainkan aura bergejolak namun produktif. Banyak orang pahing yang hidupnya penuh lika-liku, namun anehnya, selalu berujung pada peningkatan taraf hidup. Sekali jatuh, bangkitnya lebih tinggi. Sekali gagal, hasil berikutnya jauh lebih besar. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menolak mereka untuk benar-benar tenggelam dalam kemiskinan. Dalam kitab Primbon Tua disebutkan, tanah yang dipijak weton pahing menyimpan jejak energi emas. Artinya, tempat yang mereka datangi sering membawa perubahan ekonomi, baik bagi dirinya maupun orang di sekitarnya. Bahkan tanpa disadari, kehadiran orang pahing kerap membawa rezeki bagi lingkungan sekitarnya. Usaha orang lain jadi lancar, peluang terbuka, atau keberuntungan muncul secara berantai. Namun, energi makmur ini tidak selalu muncul dalam bentuk kemudahan. Justru, weton pahing sering diuji dengan tantangan berat di awal kehidupan. Inilah cara alam mengasah kekuatan batin mereka. Primbon mengajarkan bahwa makmur sejati tidak diberikan pada jiwa yang lemah. Karena itu, pahing ditempa agar kelak mampu memegang harta, kekuasaan, dan tanggung jawab besar tanpa kehilangan arah. Bab pertama ini menjadi kunci penting untuk memahami satu hal. Weton pahing tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Ia dilahirkan sebagai pembawa energi kemakmuran, dan setiap langkah hidupnya adalah bagian dari takdir besar yang sedang disusun oleh semesta. Dalam ajaran primbon Jawa, weton pahing dikenal memiliki kekuatan yang jarang dimiliki weton lain, yaitu energi langkah hidup. Leluhur menyebutnya sebagai daya tapak bumi, sebuah energi halus yang aktif setiap kali pemilik weton pahing bergerak, berjalan, dan mengambil keputusan. Bagi orang pahing, diam terlalu lama justru menjadi sumber kesialan, sementara bergerak adalah kunci pembuka rezeki. Sejak dahulu dipercaya, orang weton pahing tidak ditakdirkan untuk hidup statis. Rezekinya tidak akan datang jika hanya menunggu. Namun anehnya, ketika ia melangkah tanpa rencana besar, justru peluang muncul dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Tawaran kerja datang tiba-tiba, usaha kecil berkembang tanpa diduga, dan pertemuan singkat berubah menjadi pintu kekayaan. Primbon menyebut fenomena ini sebagai rezeki berjalan mengikuti tapak kaki. Setiap langkah orang pahing meninggalkan jejak energi yang menarik keberuntungan. Bahkan ketika ia hanya berniat menolong orang lain, energi itu kembali kepadanya dalam bentuk yang lebih besar. Inilah sebabnya banyak orang pahing yang hidupnya dipenuhi kejutan ekonomi. Hari ini biasa saja, esoknya berubah drastis. Orang weton pahing juga dikenal sering mendapatkan rezeki dari perjalanan. Entah itu merantau, berpindah tempat kerja, atau sekadar keluar dari zona nyaman. Banyak kisah pahing yang sukses justru bermula dari keputusan nekat, meninggalkan kampung halaman, memulai usaha tanpa modal besar, atau menerima tantangan yang awalnya tampak mustahil. Namun, Primbon mengingatkan satu hal penting, langkah pahing harus jujur dan lurus niatnya. Jika langkah itu disertai niat buruk, energi panasnya justru bisa berubah menjadi bumerang.
Itulah sebabnya, ketika orang Pahing berlaku licik atau merugikan orang lain, rezekinya bisa terhenti secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Energi langkah ini juga menjelaskan mengapa banyak orang Pahing sulit diprediksi hidupnya. Kadang jatuh sangat dalam, lalu bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Semesta seolah menguji kekuatan batin mereka sebelum menghadiahkan limpahan harta. Leluhur menyebut ujian ini sebagai penyelarasan tapak dan takdir. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa rezeki weton Pahing tidak menunggu, tapi mengejar. Selama ia berani melangkah, bergerak, dan tidak takut perubahan, maka jalan hidupnya akan selalu menemukan celah kemakmuran. Diam adalah penghambat, sedangkan gerak adalah doa yang hidup. Orang weton Pahing tidak hanya diberkahi energi langkah yang membawa rezeki, tetapi juga memiliki watak alami yang menarik harta. Primbon Jawa menyebut watak ini sebagai magnet rezeki, karena sifat dan perilakunya mampu memancarkan aura kemakmuran yang tidak bisa ditiru atau dipaksakan. Salah satu karakter utama orang Pahing adalah ketegasan dan keberanian mengambil keputusan. Ia tidak takut menghadapi risiko dan selalu ingin bergerak maju. Dalam Primbon, watak ini digambarkan sebagai api yang membakar keraguan. Saat orang lain ragu, Pahing sudah melangkah dan mengubah peluang menjadi kenyataan. Sifat ini membuatnya selalu dipercaya dalam urusan penting, baik dalam bisnis, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Namun karakter ini bukan sekadar soal keberanian fisik. Orang Pahing memiliki naluri ekonomi yang kuat, seakan mata batinnya dapat melihat peluang di tempat orang lain hanya melihat kebingungan. Mereka bisa merasakan waktu yang tepat untuk investasi, peluang usaha, atau pertemuan yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Bahkan tanpa disadari, tindakan sehari-harinya sering menghasilkan keuntungan kecil yang menumpuk menjadi harta besar. Primbon juga menekankan bahwa orang Pahing memiliki sifat magnetik terhadap orang lain. Kehadirannya mampu membuka jalur rezeki bagi orang di sekitarnya. Ketika seorang Pahing bekerja sama dengan orang lain, keberuntungan timnya sering meningkat. Energi positifnya mempengaruhi lingkungan dan menarik keberuntungan yang lebih luas. Itulah sebabnya banyak orang Pahing sukses bukan hanya sendiri, tetapi membawa orang lain ikut makmur. Namun ada satu pesan penting dari leluhur. Watak keras Pahing harus diseimbangkan dengan hati yang jujur dan rendah hati. Jika ia sombong, serakah, atau melupakan moral, energi panasnya bisa berubah menjadi bumerang. Rezeki yang semestinya datang, bisa hilang begitu saja. Karena itu, Primbon mengingatkan, kekuatan magnet rezeki akan berfungsi maksimal ketika niatnya lurus dan tindakan dilakukan dengan integritas. Selain itu, Pahing dikenal memiliki daya tahan mental yang luar biasa. Ujian hidup, kegagalan, dan kesulitan finansial seringkali justru mengasah kemampuannya. Orang Pahing yang bertahan dari cobaan besar biasanya menjadi lebih cerdas, lebih gesit, dan lebih mampu memanfaatkan peluang yang muncul berikutnya. Inilah rahasia mengapa banyak Pahing yang awalnya diremehkan, kemudian menjadi tokoh sukses dengan kekayaan yang tampak mendadak bagi orang lain. Primbon juga menekankan koneksi spiritual orang Pahing dengan alam dan energi kosmik. Karakter mereka mampu menyerap energi positif dari lingkungan sekitar, tanah, air, angin, bahkan aura orang lain. Energi ini kemudian diubah menjadi daya tarik rezeki yang nyata. Inilah sebabnya weton Pahing sering mengalami fenomena, rezeki datang tanpa dicari, di mana peluang finansial muncul dari arah tak terduga. Secara keseluruhan, bab 3 mengajarkan satu hal. Karakter Pahing bukan hanya tentang sifat berani dan ulet, tapi tentang bagaimana energi batin, naluri, dan moral membentuk magnet rezeki yang sejati. Ia lahir dengan kemampuan untuk memanfaatkan setiap peluang, melangkah dengan keyakinan, dan menarik kemakmuran bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Orang yang memahami karakter Pahing bisa belajar satu hal penting. Kekuatan watak sejati adalah fondasi dari setiap langkah menuju kemakmuran. Di balik setiap langkah orang weton Pahing, tersembunyi energi tak kasat mata yang menjaga dan membimbingnya.
Primbon Jawa menyebutnya sebagai penjaga gaib kemakmuran, sosok spiritual yang mengatur aliran rezeki dan melindungi dari kerugian besar. Energi ini bukan hanya simbol, melainkan bagian dari hukum alam dan kosmos yang bersinergi dengan aura Pahing sejak lahir. Orang Pahing sering mengalami fenomena misterius. Peluang muncul secara tiba-tiba, masalah finansial hilang dengan cepat, atau mereka selamat dari situasi yang seharusnya merugikan. Primbon menyebut ini sebagai rahmat penjaga gaib, sebuah energi yang bekerja sepanjang waktu untuk menyeimbangkan kekuatan hidup Pahing. Energi ini tidak tampak oleh mata manusia biasa, namun dapat dirasakan melalui intuisi, keberuntungan, dan perasaan aman dalam menghadapi risiko. Penjaga gaib ini biasanya berperan sebagai pemberi tanda dan pemandu langkah. Ketika Pahing menghadapi pilihan penting, sering muncul perasaan mendesak, atau kejadian aneh yang seakan memandu ke arah yang benar. Bahkan dalam dunia bisnis atau investasi, intuisi Pahing kerap terbukti tepat, membawa keuntungan besar atau menghindarkan kerugian yang fatal. Primbon juga menekankan bahwa penjaga ini tidak bekerja sendirian. Mereka senantiasa berinteraksi dengan energi alam, angin, air, tanah, dan cahaya kosmik, membentuk jaringan tak terlihat yang memayungi setiap langkah Pahing. Inilah yang membuat orang Pahing sering merasa bahwa hidupnya dilindungi, atau ada kekuatan misterius yang selalu ada di sisinya. Namun ada syarat penting agar energi ini tetap bekerja optimal: integritas dan niat baik pemilik weton Pahing. Jika Pahing mengambil jalan yang salah, menipu, atau melanggar hak orang lain, energi penjaga bisa menahan aliran rezeki atau menghadirkan ujian berat. Primbon menekankan, energi penjaga bukan jaminan bagi yang lalai moral. Selain itu, penjaga gaib Pahing juga berfungsi sebagai penarik rezeki jangka panjang. Banyak orang Pahing yang hidupnya awalnya penuh kesulitan, namun setelah melewati fase tertentu, mereka mengalami lonjakan keberuntungan. Uang datang dari arah yang tidak terduga, usaha yang tampak kecil berkembang pesat, dan hubungan sosial membawa keuntungan finansial. Ini semua dianggap sebagai hasil kerjasama batin antara manusia dan penjaga gaibnya. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa orang Pahing sering memiliki hidup yang tidak biasa. Ketika orang lain gagal, mereka berhasil. Ketika orang lain mundur, mereka melesat maju. Semua ini bukan kebetulan, melainkan kombinasi antara karakter kuat Pahing dan energi penjaga yang senantiasa menuntun. Di sisi spiritual, bab ini mengajarkan satu prinsip penting. Rezeki bukan hanya tentang usaha fisik, tetapi juga keharmonisan energi batin dan alam semesta. Orang Pahing yang menyadari adanya penjaga gaib cenderung lebih bijak, lebih rendah hati, dan mampu memanfaatkan setiap peluang tanpa keserakahan. Inilah kunci mengapa weton Pahing bukan sekadar membawa keberuntungan, tapi membawa kemakmuran yang berkelanjutan. Meskipun weton Pahing dikenal sebagai pembawa energi makmur dan magnet rezeki, Primbon Jawa menegaskan bahwa keberuntungan ini tidak otomatis. Ada aturan alam dan moral yang harus dipatuhi agar aliran harta tetap lancar. Bab ini mengungkap pantangan utama orang Pahing, sebagai panduan spiritual dan praktis untuk mengelola rezeki. 1. Jangan meremehkan orang kecil. Primbon menegaskan bahwa orang Pahing harus selalu menghargai semua orang, terutama mereka yang tampak lemah atau tidak berdaya. Meremehkan orang kecil adalah salah satu pantangan terbesar. Energi makmur Pahing bisa tertahan jika ia memandang rendah orang lain, karena alam semesta bekerja melalui keseimbangan. Menghormati makhluk lain akan membuka aliran rezeki, sedangkan meremehkan bisa menutup pintu keberuntungan. 2. Jangan menunda rezeki orang lain. Orang Pahing yang memiliki kemampuan membantu orang lain, misalnya memberi pinjaman, bantuan, atau peluang, diharapkan melakukannya dengan segera. Menunda atau menahan rezeki orang lain adalah pantangan yang bisa memicu energi negatif, sehingga aliran harta untuk Pahing sendiri ikut tersendat. Primbon menegaskan, rezeki yang dibagi dengan ikhlas akan kembali berlipat ganda. 3. Jangan menyimpan dendam terlalu lama. Energi Pahing sensitif terhadap emosi.
Menyimpan dendam atau sakit hati yang berkepanjangan bisa memblokir aliran energi rezeki. Primbon menyebut dendam sebagai racun batin yang menghambat magnet harta. Pahing yang memaafkan dan melupakan pertikaian cenderung menemukan pintu rezeki terbuka lebih lebar, bahkan dari arah yang tak terduga. 4. Jangan terlalu sering berpindah niat. Pantangan lain adalah ketidakstabilan niat. Orang Pahing yang sering berubah-ubah keputusan, tidak fokus, atau mudah menyerah cenderung menunda rezeki. Primbon menyebut sifat ini sebagai energi goyah, yang membuat alam semesta sulit menyelaraskan aliran kemakmuran. Kunci sukses Pahing adalah konsistensi niat dan keberanian untuk bertindak. 5. Jangan mengabaikan kebaikan dan integritas. Integritas dan kejujuran adalah fondasi energi rezeki Pahing. Jika ia mengambil jalan pintas, menipu, atau melanggar etika, maka energi penjaga gaib dan tapa emas bisa mundur. Primbon menekankan bahwa rezeki hanya mengalir pada mereka yang lurus hati dan berperilaku benar, bukan pada yang serakah dan licik. Pantangan-pantangan ini bukan sekadar aturan moral, melainkan bagian dari hukum kosmik yang memastikan energi makmur tetap selaras dengan alam. Orang Pahing yang memahami dan menerapkannya cenderung mengalami aliran rezeki yang stabil, berkelanjutan, dan seringkali datang tanpa dicari. Mereka belajar bahwa kemakmuran bukan hanya soal kemampuan materi, tetapi juga keharmonisan batin dan kesadaran spiritual. Dalam bab ini, Primbon mengingatkan, setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap niat Pahing memengaruhi aliran rezeki. Pantangan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peta agar energi makmur Pahing bekerja maksimal. Dengan mematuhi aturan ini, seorang Pahing akan merasakan bahwa harta dan keberuntungan mengalir bukan hanya sesekali, tapi sepanjang hidup. Primbon Jawa menutup cerita weton Pahing dengan ramalan yang luar biasa. Setiap orang Pahing akan mengalami masa keemasan hidup, di mana energi langkah, watak, dan penjaga gaib bersatu menjadi satu aliran kemakmuran. Masa ini bukan sekadar keberuntungan sesaat, melainkan fase di mana setiap usaha, niat, dan langkah hidup yang diambil sejak lahir membuahkan hasil maksimal. Orang Pahing yang telah melewati ujian hidup, tantangan finansial, kegagalan, hingga konflik batin, akhirnya mencapai titik di mana rezeki datang tanpa diduga. Primbon menyebut fase ini sebagai puncak tapak emas. Ketika setiap langkahnya terasa ringan, peluang datang dari segala arah, dan kehidupan material maupun spiritual mencapai keseimbangan. Fenomena ini sering terlihat nyata. Seorang Pahing yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba mendapatkan keberuntungan luar biasa. Usaha yang lama stagnan berkembang pesat. Pertemuan yang awalnya tidak penting membawa kontrak besar. Bahkan bantuan tak terduga muncul dari sumber yang misterius. Semua ini bukan kebetulan, tetapi hasil sinergi energi batin, niat, langkah, dan penjaga gaib. Primbon menegaskan, masa keemasan Pahing bukan sekadar soal harta, tetapi juga keseimbangan jiwa. Orang Pahing yang berhasil tetap rendah hati, menjaga integritas, dan berbagi rezeki dengan orang lain. Jika sifat ini diterapkan, aliran kemakmuran tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyebar ke lingkungan sekitar. Dengan kata lain, Pahing menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Selain itu, Primbon menyinggung bahwa setiap langkah di masa keemasan ini memiliki kekuatan magis tersendiri. Tindakan kecil seperti membantu tetangga, berbagi ilmu, atau sekadar menjaga niat baik dapat memicu gelombang energi positif yang memperluas kemakmuran. Orang Pahing yang sadar akan hal ini hidupnya tidak pernah stagnan, karena alam semesta terus menyesuaikan aliran rezeki sesuai dengan niat dan perilakunya. Namun, ada satu pesan penting. Masa keemasan akan berkurang jika Pahing melupakan pantangan dan nilai moralnya. Primbon menekankan, rezeki sejati adalah hadiah untuk mereka yang disiplin, bijaksana, dan rendah hati. Orang Pahing yang serakah atau lalai bisa kehilangan sebagian besar energi ini, sementara yang bijak akan terus merasakan limpahan rezeki sepanjang hidup. Pada akhirnya, bab 6 menutup rangkaian cerita Primbon dengan satu prinsip utama.
Rezeki Pahing bukan soal apakah akan datang, tapi kapan dan bagaimana ia menyadari potensi luar biasanya. Energi langkah, karakter, penjaga gaib, dan kepatuhan pada pantangan berpadu membentuk kehidupan yang luar biasa. Hidup yang tidak hanya kaya materi, tetapi juga kaya makna dan keseimbangan batin. Bagi mereka yang menonton, pesan primbon ini sangat jelas. Jadilah seperti Pahing, bergerak, berani, konsisten, menjaga integritas, dan rendah hati, maka kemakmuran akan mengikutimu di setiap langkah. Wah, luar biasa bukan misteri dan kekuatan weton Pahing ini? Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa tekan tombol like, biar energi positif ini juga ikut tersebar. Bagikan video ini ke teman dan keluarga dengan tombol share, supaya mereka juga tahu rahasia rezeki Pahing. Dan pastinya, subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan ramalan primbon dan energi makmur di video selanjutnya. Ingat, setiap langkahmu bisa membawa keberuntungan, sama seperti Pahing. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat melangkah menuju rezeki yang tak terduga.